perkataan Imam Malik, la yu'khadul ilm an arba' anis safih al-mu'lin li safahihi walau kana arwan nas. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 macam orang. Yang pertama, orang yang konyol, orang yang suka berbuat atau berkata yang tidak pantas, dan terang-terangan dia berbuat atau berkata seperti itu. Wa in kana arwan nas, walaupun dia paling banyak wawasannya, paling menghafal hadis. Arwa itu minar riwayah, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi kalau dia tingkah lakunya itu konyol, ya, hanya bikin orang ketawa kepinggal-pinggal aja di majelisnya, melucu saja, maka ini adalah ciri-ciri orang safih. Ya, akalnya lemah, tidak menjaga ilmu yang dia sampaikan. Ya, sehingga majelis taklim seperti orang nonton lawak. Ya, sedikit-sedikit ngakak kebahak-bahak, sedikit-sedikit ketawa, tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah ketika dia bermajelis. Ya, ini jangan diambil ilmunya. Ya, walaupun masya Allah dia kalau ngomong maklumatnya luar biasa. Wa in kana arwan nas. Yang kedua, wala an sahibil hawa al-mu'lin bi bid'atihi alladhi yad'un nas ila bid'atihi. Jangan juga diambil dari pengikut hawa nafsu yang mengajak orang-orang kepada bid'ahnya dia. Ya, pengikut hawa nafsu dan ngajak orang untuk mengikuti bid'ah yang dia cetuskan. Wala anil kadzdzab alladhi yakdzibu fi haditsin nas wa in lam yakdzib fi haditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga mengambil ilmu dari orang yang suka bohong ketika bicara dengan sama manusia, walaupun dia tidak pernah bohong atas nama Rasulullah. Ya, tapi kalau dalam keseharian dia suka bohong, jangan belajar dari orang seperti ini. Karena ilmu itu din, bagian dari agama. Nggak bisa kita ambil dari orang-orang yang tidak thiqah, yang tidak kredibel. Ketika dia sudah biasa tidak berkata jujur kepada sesama manusia, apa yang menjamin dia tidak akan bohong dalam menyampaikan sesuatu. Dan yang keempat, wala tidak juga dari orang soleh, orang ahli ibadah, idza kana la yahfaz ma yuhadditsu bihi. Kalau dia tidak faham betul, tidak menghafal hadis yang dia sampaikan, maksudnya tidak menguasai, walaupun dia ini orang soleh, ahli ibadah, ya, orang baik, tapi tidak cukup itu menjadi syarat atau menjadi kriteria untuk dijadikan ulama. Jadi ulama itu selain dia harus soleh, dia harus menguasai ilmunya. Ya. Nah, perlukah orang yang akan dijadikan sebagai guru ini memiliki tazkiyah dari ulama? Jawabannya perlu. Ya, tazkiyah itu maksudnya rekomendasi, pujian, ada pengakuan dari orang lain yang dia sudah diakui ilmunya bahwa si fulan ini memang layak untuk mengajarkan. Itu penting. Dan tazkiyah itu bisa diketahui misalnya dengan pujian orang-orang yang memang hidup sezaman dengan orang yang kita akan belajar kepadanya ini. Dia secara terus terang mendapatkan rekomendasi, diakui ilmunya secara lisan atau secara tulisan, atau bisa juga seiring dengan perkembangan sistem pendidikan. Jadi tazkiyah itu didapatkan dengan misalnya pengakuan suatu institusi yang kredibel. Jadi misal seperti seorang dokter, kapan dia diakui sebagai dokter? Kalau dia punya apa? Punya ijazah.
Nah, apakah ijazah itu bisa didapatkan dari sembarang sekolahan ataukah harus dari fakultas kedokteran yang memang diakui lah minimal, ya, apalagi kalau terakreditasi A, ini makan lebih kuat lagi. Tapi paling tidak harus dari fakultas kedokteran, nggak bisa dari fakultas pertanian mengeluarkan ijazah kedokteran, ya. Ini adalah pengakuan bentuk tazkiyah lain dari sesuatu yang sifatnya institusi pendidikan. Jadi kampusnya jelas, kampus yang memang mumpuni dalam mengajarkan ilmu syar'i, bukan kampus yang terkenal malah mengajarkan pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah, ya. Jadi ini salah satu bentuk tazkiyah untuk masa sekarang ini. Imma para ulamanya atau masyayikh yang memang terus terang menyatakan memuji prestasi atau kualitas keilmuannya si fulan ini, atau dia memiliki ijazah dari perguruan atau dari ma'had, ya nggak harus perguruan tinggi, ma'had juga bisa, yang penting ma'hadnya ini memang diakui dalam mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Yang kedua, kita bisa memahami adanya tazkiyah ini bila mana orang yang mengajarkan ilmu syar'i ini hidup di tengah-tengah sejumlah orang yang berilmu, dan mereka tahu kalau si fulan ini mengajarkan ilmu syar'i dan tidak ada yang mengkritisi, ya. Yang mengkritisi dalam artian mengkritisi dalam masalah-masalah yang usul, tidak. Kalau salah ijtihad ya semua orang pasti ada. Tapi misalnya dalam masalah iman kepada al-qadha wal qadar kok nggak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, bukan itu yang dimaksud. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwasanya orang yang bersangkutan ini telah menyimpang dari akidahnya ahlu sunnah atau dari manhajnya ahlu sunnah. Mereka semua tahu dia mengajarkan ilmu dan mereka tidak berkomentar. Maka ini merupakan tazkiyah secara tidak langsung, karena seorang ulama tidak boleh mendiamkan adanya orang yang menyebarkan kekeliruan dan mereka tahu kalau itu keliru, nggak boleh. Ketika mereka diam, ini berarti adalah rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, kadangkala di suatu tempat hanya ada orang ini, nggak ada orang lain yang ngajarkan agama di situ, daerah pelosok. Nah, jadi kalau kita mau pakai syarat yang pertama, lah siapa yang mau nanya? Oh, nggak ada orang ngerti agama kecuali orang ini. Dia satu-satunya yang merintis dakwah di situ. Maka bagaimana kita mengetahui ilmunya ini ilmu yang layak untuk diikuti? Maka dari apa yang dia sampaikan itu sendiri. Ketika dia menyampaikan Al-Quran dan penafsirannya dari orang-orang yang memang ahli dalam menafsirkan Al-Quran, dia menukil hadis Rasulullah SAW, kemudian penjelasan para ulama, atau menukil fatwa-fatwa ulama, maka ini ciri-ciri bahwasanya memang dia belajarnya benar, rujukannya jelas. Tapi kalau tidak pernah menyebutkan dari mana dia menukil penjelasan ini, tidak juga pernah menyebutkan siapa ulama yang mensyarah dengan syarah seperti itu atau yang berfatwa seperti itu, ya maka ini harus diwaspadai, ya. Jangan-jangan itu semua dari ro'yunya saja, padahal dia tinggal di daerah yang kita tidak bisa menanyakan tentang orang ini kepada orang lain. Jadi ada tiga tadi itu, imma memang diakui atau dia didiamkan oleh orang-orang yang berilmu untuk tetap mengajarkan ilmu, atau yang ketiga ilmu yang dia sampaikan itu sendiri rujukannya jelas, ya. Jadi itu masalah yang berkaitan tentang kemana kita harus belajar, kepada siapa kita harus belajar, dan siapa orang-orang yang kita harus hati-hati atau bahkan tidak boleh mengambil ilmu darinya walaupun wawasannya luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik tadi. Ya, mudah-mudahan dengan kaidah-kaidah ini kita bisa lebih selektif dalam belajar agama, karena kalau sampai salah juga akibatnya fatal. Wallahu ta'ala